Iya bang, ceritain asal pengalaman. Ayo abah tuh. Udah. Kamera, roll, action. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Bonandar, tapi sering orang memanggil itu Jack. Jadi ada nama istilah Jack Haris Bonandar. Saya lahir di Karawang sih, tahun 70-an. Jadi proses perjalanan saya senang melukis itu pas waktu saya masih sekolah di SMP. Dan waktu SD itu belum belajar menggambar. Dan masih senang melihat kawan-kawan yang sudah senior menggambar. Saya suka melihat mereka proses. Nah, mulai SMP saya mencoba untuk belajar menggambar dari mereka dengan main ke rumahnya, mendatangi tempat sanggarnya. Terus proses saya belajar dari SMP. Setelah sekolah lulus SMP, saya mulai mencoba menggambar anatomi tubuh. Nah, mulai sekolah SMA itu. Saya buka di STM, sekolah di STM, teknik mesin. Dan di sekolah STM itu saya juga senang menggambar teknik-teknik mesin. Nah, di samping teknik juga saya sering latihan ngelukis. Jadi setiap hari itu atau ada tugas sekolah saya selalu melukis ya di buku gambar, ya di kertas. Sampai lulus sekolah, terus saya mulai keluar sekolah, di situ saya mulai proses profesional menerima pesanan wajah dari kawan-kawan. Dan saya juga mulai turun di jalan trotoar ngelukis jalanan. Nah, di situ saya mulai proses menerima pesanan wajah. Dari situ proses perjalanan saya terus berlanjut. Sampai suatu saat saya juga mengalami kerja di suatu perusahaan sebagai seorang desainer. Desain untuk sebuah teknik mesin dan tekstil. Dari situ saya mulai belajar terus sampai proses perjalanan. Hingga suatu saat saya menemukan suatu semacam teknik. Jadi pertama saya belajar itu dari proses lukisan-lukisan realis lah, lukisan-lukisan realis, terus sampai menerima pesanan wajah, lukisan pemandangan, dan hingga pameran-pameran kecil. Pameran-pameran kecil itu ya di gang rumah saya, di depan trotoar, di jalan, saya pajangin lukisan-lukisan saya sambil menerima pesanan-pesanan dari orang. Hingga suatu saat saya senang ke sebuah lukisan. Ya, idola-idola saya lah. Idola saya ya seperti lukisan Van Gogh. Itu saya sangat senang sekali. Hingga saya suatu saat mencoba untuk gaya melukis mereka. Hingga suatu pakai cat dengan teksturnya. Nah, sebuah perjalanan itu membuat saya punya inspirasi teknik yang akan saya kembangkan. Sebuah evolusi gaya seni ya, sebagai evolusi gaya seni dari pribadi saya sendiri. Proses saya perjalanan dalam melukis saya sendiri. Hingga suatu saat mungkin saya akan punya suatu teknik tersendiri. Karena memang saya nggak lepas dari mereka, orang-orang yang sudah melakukan suatu proses lukisan yang terdahulu. Ya istilahnya apa yang sebutkan saya tadi, ada Van Gogh, ada Zehan, ada satu Joko Pekik dan lain-lainnya. Semuanya juga, semua itu adalah inspirator bagi saya pribadi di balik nama-nama mereka. Dan suatu saat juga saya berkreatif, proses kreatif itu selalu saya coba dengan gaya-gaya yang mereka ada. Semuanya saya coba dengan proses kreatif yang saya alami sampai beberapa tahun hingga saya punya inisiatif untuk pameran sendiri walaupun masih di kota sendiri. Jadi hal-hal yang seperti yang kecil selalu saya lakukan dalam berproses kreatif saya sendiri. Lalu apa sih yang bisa mempengaruhi
diri pribadi saya sendiri dalam proses berkesenian, karena proses berkesenian itu ada sesuatu yang bisa merubah kepribadian saya sendiri. Suatu saat mungkin pengaruh-pengaruh kebudayaan dari orang dari luar itu juga mempengaruhi proses kreatif saya sendiri, dan budaya lokal juga mempengaruhi proses kreatif saya sendiri. Dalam suatu proses memang saya suka melihat sesuatu objek atau suatu masalah yang ada di sekitar lingkungan saya sendiri. Nah, kan kadang-kadang saya juga dalam proses melukis ada juga proses sketsa urban, di mana sketsa urban itu selalu saya lakukan bila mengunjungi suatu tempat atau mengunjungi teman sambil menunggu waktu, ya saya tetap proses lakukan sketsa urban dengan situasi yang saya lihat sehari-hari, hingga proses sketsa urban itu menjadikan suatu catatan harian bagi saya. Jadi semacam diary lah, itu semacam catatan sketsa urban bagi diri saya sendiri. Lalu apa sih yang sudah saya lakukan dalam proses berkreatif lukisan ini? Ya, saya sering ada melakukan pameran, mungkin di kota-kota besar juga sudah saya mencoba. Pameran di Bandung waktu dulu saya mencoba untuk ikut di galeri kita, dan alhamdulillah masuk 50 besar. Dan itu adalah suatu proses pengenalan bahwa diri saya itu selalu, ya istilahnya kata orang lah, itu sebagai pelukis lah. Kalau ini mengenalkan bahwa saya juga sering ngelukis dan mengenalkan karya-karya saya kepada halayak orang banyak, bahwa ini lukisan saya yang sudah saya lakukan di pameran. Dan itu adalah sebuah pengakuan dari orang lain untuk diri saya pribadi, karena apa yang saya lakukan agar orang lain itu mengetahui diri saya bahwa saya sering melakukan proses kreatif melukis. Nah, lalu pertanyaan, apakah karya lukisan itu bisa mempengaruhi terhadap dunia? Pasti, karena kita lihat contoh orang-orang terdahulu, para pelukis terdahulu, ya seperti Leonardo da Vinci ya. Leonardo da Vinci itu punya gagasan yang cemerlang dan pemikiran yang cemerlang banyak. Dia mempengaruhi dunia dengan konsep-konsep lukisannya, hingga ada yang dipakai dari konsep-konsep pemikiran Leonardo da Vinci atau yang lain-lainnya, itu bisa mempengaruhi dunia. Karena dengan sebuah karya itu akan selalu punya nilai yang sangat bagus dalam proses kehidupan. Nah, bagaimana cara melihat karya? Ya, itu tergantung dari orang. Dari orang yang melihat sebuah karya lukisan, sebuah karya seseorang, itu silahkan orang yang menafsirkannya dan orang yang akan menilainya sendiri. Karena ya sebagai pelaku seniman hanya berproses, berkarya, dan memikirkan apa sih yang akan saya lakukan untuk membuat sebuah lukisan agar orang lain itu bisa melihat saya, bisa melihat diri si pelukisnya. Itu bisa mempengaruhi dunia juga. Lalu ada sebuah hari-hari ini mungkin teknologi ya. Teknologi itu semakin ke sini semakin berkembang terus dengan pengaruh-pengaruh teknologi. Apakah bisa mempengaruhi dengan sebuah karya lukisan? Itu ada juga. Bisa mempengaruhi sebuah karya lukisan, itu bisa dipengaruhi oleh teknologi yang sekarang terus berkembang. Semacam kita ngelukis dengan seni rupa murni. Lalu ada juga yang melakukan melukis dengan teknologi yang di komputer. Itu ada. Itu pengaruh teknologi, karena dengan ada istilah, kalau melukis di teknologi itu kita punya tool yang bisa ngebantu dalam proses lukisan itu. Ada yang tidak bisa dilakukan dalam proses ngelukis murni. Nah, hal-hal seperti itu mempengaruhi teknologi. Tetapi nilai esensinya dari sebuah lukisan murni dengan teknologi itu akan
berbeda. Berbeda itu bila kita melihat karakter goresan yang dilakukan oleh seorang pelukis murni dengan seorang pelukis yang dipengaruhi memakai teknologi-teknologi yang sudah ada. Itu akan berbeda dilihatnya. Nah, di sini tinggal para penglihat atau penyenang sebuah karya itu akan terbagi dengan sebuah karya-karya yang dipengaruhi dengan lukisan dan lukisan yang murni. Itu terserah mereka yang melihat sebuah karya proses berkesenian. Nah, saya sendiri sebagai seorang pelukis itu pasti mempunyai pesan untuk apa yang saya lukis dan disampaikan ke para penikmat, penerupa pesan dan makna lukisan saya sendiri. Karena setiap konsep proses kreatif membuat sebuah karya itu pasti saya akan menyampaikan sebuah pesan dan makna yang harus dicermati oleh para penikmat dan penglihat lukisannya. Seperti itu. Ya, seperti banyak pelukis-pelukis yang lain mempunyai pesan terhadap orang lain dengan pesan moralnya, dengan pesan sosialnya, dengan pesan politiknya, dan semua lingkungan kehidupan sosial yang ada di sekitar kita sendiri. Pasti setiap pelukis itu mempunyai pesan dan makna. Nah, seperti contoh ya, lukisan saya sekarang ini sudah agak mulai ke gaya-gaya seperti ini. Dan ini adalah lukisan yang saya punya pesan tersendiri dan makna tersendiri untuk orang yang melihatnya dalam sebuah lukisan. Saya sudah mungkin proses kreatif saya dari jejak remaja, dewasa, dan sampai sekarang hampir umur setengah abadan. Proses kreatif lukisan itu pasti berubah untuk mencari sebuah jati diri karakter tersendiri. Itu hal yang lumrah untuk bagi seseorang dalam menjalankan proses kehidupan berkesenian. Dampak sosialnya bagi diri saya sendiri dan bagi lingkungan itu jelas, jangan banyak yang kita rasakan dampak sosial bagi para lingkungan ya. Lingkungan itu kita memberikan edukasi dan emosional bagaimana sih melakukan proses berkesenian kita hingga bisa mempengaruhi dampak sosial bagi lingkungan kita sendiri. Ya, seperti saya sih di sini sedikit menciptakan sebuah area terbuka berkreatif dengan apa adanya, dengan konsep yang sederhana tetapi mempunyai dampak sosial untuk lingkungan sekitar. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu ya setiap hari libur lah. Libur mereka yang sekolah ataupun yang bekerja, di saung saya ini selalu ada konsep latihan menggambar bareng-bareng dengan masyarakat sekitar, baik anak-anak ataupun remaja, bahkan dari luar lingkungan juga ada yang berkunjung ke sini dan ikut melakukan latihan melukis dan menggambar di sini. Jadi itu adalah dampak sosial dan emosional saya sendiri dan mereka yang menyenangi untuk bisa berkolaborasi atau berproses berkesenian di tempat saya ini. Tempat saya ini memang ada di daerah Karangpawitan, Karawang juga. Tapi mudah-mudahan suatu saat mudah-mudahan berubah. Karena proses kehidupan itu pasti berubah. Enggak, suatu saat saya juga sering melakukan obrolan-obrolan dengan teman-teman yang punya hobi sama seperti ngelukis. Kita sering ngobrol, sharing-sharing. Apa sih yang sering kamu lakukan dalam proses berkesenian, dan ngobrol di tempat yang lebih senior dengan ya proses yang pelukis-pelukis senior. Apa sih yang sudah kalian lakukan? Itu adalah suatu komunikasi untuk menambah sebuah wawasan dalam proses berkesenian, karena kita ini dalam proses berkesenian itu pasti membutuhkan orang lain untuk menciptakan sebuah karya. Nah, itu sekelumit cerita diri saya pribadi. Alhamdulillah sekarang saya separuh kehidupan dengan situasi sekarang terus masih proses dalam berkesenian, yaitu
seni lukis sendiri. Oke, saya bentar minum kopi dulu. Ya, Pameran juga sudah mulai kemarin sunyi bulu tadi Om. dalam pengenalan ya, pengenalan lukisan saya itu memang saya sering melakukan, tadi saya sebutkan saya sudah melakukan pameran waktu festival galeri kita di Bandung itu tahun 2005 kalau 2005. Dari situ terus saya juga sudah pernah menjuarai lomba lukis dalam konsernya Iwan Fals di Bogor, di Puncak. Itu alhamdulillah juara 1. Ya itu masih dalam proses waktu masih remaja ya, setelah saya sekolah. Itu pengenalan saya pribadi terhadap orang lain di acara pameran. Dan saya juga di kota sendiri ada pernah melakukan lukisan bedah karya, lukisan objek wisata yang saya punya YouTube-nya juga. Itu 6 titik lokasi budaya sejarah Kerawang saya lukis dengan on the spot. Terus langsung saya membedah sebuah karya. Terus sampai saya juga pernah memamerkan karya sketsa urban saya dengan tema pameran gelapnya. Itu konsep pameran gelap itu mungkin kalau yang sudah mengunjungi waktu pas pameran saya dengan konsepnya seperti itu, hal-hal yang sederhana tapi sebuah ide dan kreatif itu sangat kaya, dan mereka alhamdulillah mengakui yang melihatnya. Terus ada lagi pameran yang di Resinda, di Galuh, di Gedung Wanita. Itu hampir berurutan, setiap tahun itu saya pasti melakukan suatu konsep pameran, entah besar atau kecil, untuk di daerah Kerawang sendiri. Oke. Peran teknologi Mas. Tadi peran teknologi sudah saya sebutkan, bahwa sebuah teknologi tidak bisa kita tahan, dan karakter dari sebuah teknologi dan lukisan murni itu akan mempengaruhi daya lihat seseorang, para pesenang lukisan. Dengan tool-tool yang ada di teknologi, ya ngelukis dengan aplikasi lukisan di komputer akan berbeda dengan lukisan seni murni itu. Nah, di sini para seniman silahkan untuk menyajikan apa yang konsumen, apa para penglihat itu melihat sebuah karya dengan teknologi dan lukisan. Itu sangat mempengaruhi, sangat membantu teknologi itu dalam proses berkesenian murni juga. Karena kita zaman dahulu kalau kita belum punya ada teknologi itu selalu melihat langsung, tapi sekarang foto di print dilihat. Nah, itu pengaruh teknologi terhadap seni rupa murni. Tapi ada teknologi juga bisa membantu ngelukis di komputer. Nah, itu mempengaruhi sekali. Tadi sudah saya sebutkan seperti tadi kronologinya untuk menegaskan soal pengaruh teknologi. Kalau saya hanya pesan, kita sebagai pelaku seni, ya terutama seni lukis, saya mengajak teman-teman untuk terus berkreasi, terus berinovasi, dan berproses kreatif. Nggak usah henti-hentinya, hingga suatu saat kita atau kalian menemukan suatu karakter tersendiri dengan gaya tersendiri. Karena kita disebut para pelaku seniman seni rupa, yang dilihat itu adalah identitas ikon kita sendiri, hingga kita mempunyai kesan dan pesan yang sangat baik bagi diri kita sendiri. Jadi saya mengajak teman-teman yang senang lukisan dengan regenerasi yang mulai terus tumbuh dengan suatu pemikiran yang sangat cemerlang, yang pemuda para generasi kita tersendiri. Jadi pesan saya seperti itu,
untuk para seni rupa Kerawang. Oke, jadi sekelumit perjalanan saya hanya itu, proses perjalanan diri saya pribadi. Saya Kang Jack Haris Monandar mengucapkan terima kasih. Yuk semangat, karena dengan semangat semua akan bisa kita lakukan. Salam seni rupa.